Ibunya ini sering sekali memarahi Fadli, dan marahnya itu terkadang mengenai hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik. Mungkin memang sudah karakter dari sang ibu. Hanya saja Fadli sebagai anak mungkin merasa sangat tertekan setiap harinya harus menghadapi sifat bawaan ibunya ini. Sementara itu, Fadli sebenarnya merupakan anak yang baik dan patuh sekali kepada ibunya ini semenjak kecil. Makanya ketika ibunya memarahi, Fadli terkadang hanya bisa pasrah, terdiam, dan tidak berani melawan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita akan membahas tragedi-tragedi mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita ini terjadi di Kalimantan, di mana ada seorang remaja laki-laki yang sedang merantau untuk melanjutkan kuliahnya. Selama berkuliah, ternyata dia mengalami sesuatu yang menurutnya kurang menyenangkan, membuat dia tidak tenang, membuat dia tidak happy untuk menjalankan kuliah. Mengapa hal ini sampai-sampai membuat dia tidak tenang? Ternyata hal ini adalah hal yang cukup sepele, yaitu dia tidak senang ditelepon terus-terusan oleh sang ibu. Namun menurut remaja laki-laki ini, sang ibu menelponnya bukan untuk menanyakan keadaan, menanyakan kondisi kesehatan atau hal-hal yang menyenangkan. Tetapi menurut dia, sang ibu sering sekali menelpon dia hanya untuk marah-marah. Dan hal ini membuat si remaja laki-laki ini tertekan. Setiap kali ibunya menelpon dan marah-marah kepada dia, di saat itu juga dia memendam rasa sakit hati yang mulai berubah menjadi dendam untuk sang ibu. Yang mana pada akhirnya rasa dendamnya tersebut lama-kelamaan berubah menjadi sebuah malapetaka yang harus dihadapi oleh ibu kandungnya ini. Ya, dia mengakhiri nyawa ibunya dengan sangat kejam. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sakit hati sering dimarahi seorang anak di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tega nyawa ibu kandungnya dengan cara menganiaya korban menggunakan setrika dan senjata tajam. FS mengaku tega membunuh ibu kandungnya W, 45 tahun, karena sakit hati sering dimarahi dengan kata-kata kasar. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian atau grup WhatsApp keluarga kalian. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah daerah, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 40, Desa Pandusan Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ada seorang laki-laki yang bernama Fadli Sukamto. Usianya baru saja menginjak 22 tahun. Tidak banyak informasi yang menceritakan tentang latar belakang dari keluarga Fadli. Namun yang jelas, Fadli ini tinggal bersama seorang ibu yang bernama Wati, yang usianya sudah 47 tahun. Tidak ada yang mengetahui pekerjaan pasti dari sang ibu. Namun ibunya ini termasuk ibu yang bertanggung jawab. Dia mampu membesarkan Fadli dan memberikan pendidikan yang cukup untuk Fadli. Ketika Fadli lulus dari sekolah menengah atas, ibunya ini mensupport dia untuk bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Di saat itu, ibunya bersedia menguliahkan Fadli di salah satu universitas swasta yang ada di daerah Semarang. Fadli sendiri yang memilih universitas tersebut, dan sang ibu menyanggupi semua biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan Fadli, mulai dari biaya kuliah sampai dengan biaya hidup selama Fadli di perantauan. Meskipun pekerjaan ibu Fadli tidak dijelaskan, tetapi dedikasinya untuk memberikan dukungan finansial serta pendidikan kepada anaknya patut diapresiasi. Di samping dia ini bertanggung jawab memberikan penghidupan yang baik bagi Fadli, namun ibunya ini juga memiliki sifat yang kadang membuat Fadli merasa tidak nyaman. Ibunya ini sering sekali memarahi Fadli, dan marahnya itu terkadang mengenai hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik. Mungkin memang sudah karakter dari sang ibu. Hanya saja Fadli sebagai anak mungkin merasa sangat tertekan setiap harinya harus menghadapi sifat bawaan ibunya ini. Sementara itu, Fadli sebenarnya merupakan anak yang baik dan patuh sekali kepada ibunya ini semenjak kecil. Makanya ketika ibunya memarahi,
Fadli terkadang hanya bisa pasrah, terdiam, dan tidak berani melawan. Namun sobat, beberapa tahun dia menghadapi sang ibu yang terus marah-marah. Fadli ini lama-lama juga merasa muak mendengar hal itu. Apalagi saat Fadli sedang sibuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah, hal itu membuat dia terganggu dan kondisi tersebut membuat Fadli merasa sangat stres karena dia harus menyeimbangkan antara tuntutan akademisnya dengan tekanan dari ibunya. Bahkan sejak awal dia berkuliah di Semarang hingga sampai akhir semester, Fadli ini selalu sabar menghadapi omelan dari sang ibu. Ibunya ini sering sekali mengomeli dia lewat telepon, membuat dia tidak tenang, membuat dia tidak happy untuk menjalankan kuliah. Makanya sempat beberapa kali Fadli ini mengabaikan telepon ibunya karena di saat itu dia ingin menghindari gangguan konsentrasinya saat belajar. Karena dia tahu setiap kali ibunya menelpon sudah pasti ibunya ini akan marah-marah. Di saat itu pernah Fadli ini membayangkan, andai saja ibuku memberikan perhatian dan kasih sayang, andai saja dia menelponku untuk sesuatu yang menenangkan hati, mungkin akan sangat indah rasanya. Fadli berharap di dalam hatinya. Namun sayangnya, harapan dia itu hanyalah sekedar fata morgana yang tidak mungkin diwujudkan. Ibunya sudah pasti akan selalu melontarkan caci makian kepada Fadli setiap kali dia menghubungi anaknya ini. Pernah pada suatu hari nih sobat, Fadli ini sedang menyelesaikan tugas kuliahnya, tiba-tiba ibunya menelpon dan mengatakan kalau anaknya itu tidak tahu diri karena menurut sang ibu, anaknya ini tidak mau mengangkat telepon. Lalu Fadli yang mendengar kalimat ibunya itu merasa sedih. Dia di saat itu mulai terbuka kepada sang ibu dan dia menyampaikan unek-unek yang ada di dalam hatinya terhadap sang ibu. Ketika Fadli ini secara dewasa mengkomunikasikan kondisi mentalnya dan juga berusaha untuk menjelaskan kepada sang ibu bahwa dia merasa sangat tertekan dengan perlakuan ibunya. Ternyata ibunya yang bernama Wati ini malah tidak terima dengan penjelasan sang anak. Dan lagi-lagi Wati menaikkan nada suaranya dan melontarkan caci makian kepada anaknya Fadli. Di saat itu terlalu banyak kata-kata yang menyakiti hati Fadli. Fadli sampai merasa tidak punya harga diri sama sekali. Ibunya terus saja mengatakan kalau Fadli anak yang tidak tahu diuntung, tidak tahu terima kasih, anak durhaka, tidak ada sopan santun, dan masih banyak lagi. Pada saat itu Fadli sangat-sangat geram, bercampur sedih. Dia sangat marah, namun hanya bisa memendam di dalam hati. Tapi sesekali Fadli ini terfikir untuk ingin membalaskan rasa sakit hatinya itu kepada sang ibu. Namun dia tidak tahu harus melakukan apa. Yang mana setiap kata-kata kasar dari sang ibu hanya bisa dia hadapi dengan mengelus dada. Lalu singkat cerita, Fadli yang sudah memasuki semester akhir. Di saat itu dia mulai disibukkan dengan menyusun skripsi dan dia mulai jarang untuk berkegiatan di kampus. Di saat itu dia berpikir tidak ada salahnya untuk pulang kampung karena kegiatan ke kampusnya sudah berkurang. Namun ketika dia hendak pulang, dia berpikir lagi, aduh, aku mau pulang sih ini. Pengen gitu pulang ke kampung. Tapi aku ingin sekali pulang kampung tuh yang tenang. Aku tuh males banget harus ketemu ibu. Di telepon aja kerjaannya hanya ngomel-ngomel. Gimana kalau aku pulang ya? Pasti nanti ya niatnya mau istirahat, bukannya tenang, malah harus menghadapi omelan ibu setiap hari. Begitu pikir Fadli. Hingga pada akhirnya Fadli pun mengurungkan niatnya untuk pulang. Dia lebih memilih untuk menetap di rantau. Namun sobat, beberapa waktu kemudian ibunya kembali menelpon Fadli. Dan untuk telepon kali ini Fadli pun mengangkat. Di dalam percakapan itu, entah apa yang mereka bahas. Namun yang jelas, tiba-tiba mereka berdua terlibat cekcok. Mereka sampai adu mulut yang sangat hebat, yang mana hal ini ternyata membuat Fadli yang sudah lama menahan kesabarannya, kemudian sudah tidak bisa lagi menahan emosi. Batas kesabarannya sudah penuh, yang mana dia sangat ingin meluapkan emosinya ini kepada sang ibu. Dan di saat itu, karena emosi, Fadli pun
berpikir untuk memutuskan pulang ke kampung halamannya dengan harapan bisa membalas dendam atas rasa sakit hatinya kepada sang ibu dan akan menyelesaikan semua permasalahan ini dengan sang ibu. Singkat cerita 3 hari kemudian, tepat pada tanggal 17 November tahun 2023, tibalah waktunya Fadli pulang ke kampung halaman. Di saat itu, dia tidak bilang kepada ibunya kalau dia akan pulang. Dia dari Semarang menuju ke Surabaya untuk naik pesawat dari Bandara Juanda Internasional dan langsung menuju ke Kalimantan. Lalu tibalah Fadli di Kalimantan. Dia tiba di sana tepat pada tanggal 18 November tahun 2023. Ketika sampai di sana, Fadli langsung menuju ke rumahnya. Dan di saat itu, Fadli tidak langsung masuk ke dalam rumah, yang mana dia lebih memilih untuk beristirahat terlebih dahulu di barakan atau gazebo yang ada di belakang rumah ibunya. Di barakan itu, Fadli beristirahat sejenak sebelum menghadapi sang ibu yang akan ngomel-ngomel. Namun tidak terasa, waktu sudah sore hari. Fadli yang tadinya tertidur, tiba-tiba terbangun dan berusaha untuk mengumpulkan kesadarannya. Ketika dia sudah merasa fit, barulah dia menghadapi sang ibu. Di saat itu dia langsung masuk ke dalam rumah. Dia mengucapkan salam dan ternyata tidak ada yang menjawab salamnya. Karena di saat itu ternyata Fadli tidak melihat sang ibu. Yang mana ternyata di saat itu ibunya ada di dalam rumah tetapi sedang berada di kamar dan baru saja melaksanakan sholat asar. Ketika Fadli mengucapkan salam, ibunya di saat itu yang tengah memainkan ponsel di tepi ranjang tampak bingung. Di saat itu dia berpikir, ini kok Fadli tiba-tiba pulang? Dengan mengerutkan dahi, ibunya itu mengatakan, Loh, kok kamu tiba-tiba di sini? Sejak kapan kamu pulang? Bisa-bisanya kamu ya, gak bilang-bilang ibu dulu kalau mau pulang. Mau apa? Bukannya selesaikan belajarmu di Semarang, malah pulang buang-buang duit aja, ucap sang ibu dengan nada kasar. Mendengar sambutan sang ibu yang tidak menyenangkan, Fadli pun di saat itu membalas dengan jawaban yang juga tidak mengenakan. Yang mana dia mengatakan ya kurang lebih seperti ini. Tuh kan, ibu ini selalu aja marah-marah. Kenapa sih ibu? Anaknya pulang itu bukannya disambut dengan baik, malah terus aja dimarahi. Aku jadi serba salah. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam pikiran ibu? Ditelepon marah-marah, ketemu begini aja ibu masih marah-marah. Apa maunya ibu? Aku serba salah. Aku harus apa bu? Biar ibu tuh senang melihat aku, tanya Fadli kepada ibunya dengan nada yang emosi. Namun sobat, ibunya itu bukannya berhenti memarahi Fadli. Ya memang sudah menjadi karakter dan wataknya. Dan di saat itu yang ada, dia malah terus melontarkan kata-kata makian dan kasar hingga sampai pada dia mengatakan sebuah kalimat yang menurut Fadli sangat menyakitkan. Dia bilang, kamu ini ya dasar anak dajjal, anak tidak berguna, anak yang tidak tahu diuntung. Otakmu dipakai gak sih? Anak siapa sih kamu? Membantah aja bisanya. Sudah, mulai saat ini kamu tidak usah panggil aku ibu. Aku tidak mau punya anak durhaka seperti kamu, ucap Wati dengan nada yang benar-benar marah. Dari ucapan Wati tersebut, akhirnya masalah ini menjadi panjang. Antara Wati dan anaknya Fadli itu benar-benar terlibat perselisihan besar. Lalu setelah itu, Fadli yang memang sudah lama muak dengan karakter sang ibu, tiba-tiba refleks memukul ibunya dengan sekuat tenaga hingga ibunya itu terjatuh ke lantai. Di saat itu, entah dia hilaf atau dia hanya mengikuti emosinya sehingga dia dengan tega memukul sang ibu yang sudah melahirkan dia. Lalu mendapati kondisi dia dipukul oleh Fadli, ibunya langsung berkata kurang lebih seperti ini. Apa-apaan kamu ini? Berani-beraninya kamu ya? Kamu melakukan itu sama ibu sendiri, ucap sang ibu sambil berusaha bangun dari lantai. Fadli yang tidak menghiraukan ucapan ibunya langsung saja mengambil sebuah setrika listrik yang berada di dalam kamar. Sesaat kemudian dia menggenggam setrika tersebut dan seperti orang kesetanan dia menghantam setrika itu ke arah kepala ibu kandungnya yang bernama Wati. Di saat itu, serasa tidak puas dengan menghantam sekali, dia malah menambah hantamannya sebanyak 4 kali dan kepala kiri sebanyak 2 kali hingga Wati sang ibu terjatuh ke lantai. Tidak cukup sampai di situ, Fadli yang belum puas juga akhirnya mengambil sebilah pisau dengan cepat dan dengan gelap mata, Fadli
tiba-tiba mengarahkan pisau itu ke leher sang ibu. Lalu tanpa ampun, dia langsung menarik pisau itu di leher ibunya sebanyak 3 kali. Pada saat itu Wati mencoba untuk melakukan perlawanan. Namun tenaga Wati di saat itu kalah kuat dengan tenaga anaknya ini, yang mana usahanya untuk berontak malah sia-sia. Sayatan pisau yang digunakan oleh Fadli anak kandungnya ini sampai tembus hingga nadi sang ibu terputus. Seketika wajah Wati langsung pucat pasi, menandakan dirinya sudah kehilangan nyawa. Di saat itu Fadli mulai menyadari kalau ibunya tidak lagi bernafas. Lalu seketika dia semacam terbangun dari mimpinya dan tersadar atas apa yang dia lakukan ini sudah sangat-sangat salah. Lalu dengan tatapan kosong, Fadli mulai mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan, "Ya ampun, apa yang sudah aku lakukan? Astaga, ini di luar kendali," ucapnya sambil gemetar. Saat itu Fadli mulai kepikiran untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisi karena dia merasa sangat bersalah telah melakukan hal sekeji itu kepada ibu kandungnya sendiri. Namun niat dari Fadli itu ternyata dia urungkan, yang mana dia berniat untuk menyerahkan diri pada polisi keesokan harinya. Jadi di malam itu Fadli membiarkan jasad ibunya sampai semalaman di dalam kamar tempat dia mengeksekusi sang ibu. Seusai melakukan aksi eksekusi tersebut, Fadli langsung menunggu jasad ibunya itu sambil merenungi perbuatannya yang mengerikan ini. Badannya tidak berhenti merasakan gemetar. Dia merasa tidak karuan dan sampai mual-mual muntah. Dia tidak sanggup jika terus berlama-lama berada di samping jasad sang ibu. Makanya tidak lama setelah itu, kemudian Fadli pergi meninggalkan jasad ibunya itu dan pergi ke barakan belakang rumahnya untuk menenangkan diri sebelum keesokan harinya harus menghadapi pihak kepolisian. Di gazebo tempat dia duduk, Fadli ternyata tidak bisa merasakan ketenangan. Dia menyesali apa yang sudah dia lakukan kepada keluarganya sendiri. Bayang-bayang kekejaman yang telah dia lakukan kepada sang ibu terus berputar di kepalanya. Dia sangat-sangat menyesali karena tidak bisa memperbaiki segala kesalahannya yang sudah terjadi. Di dalam keheningan malam, Fadli tiba-tiba menangisi apa yang telah dia perbuat. Rasanya dia ingin memutar waktu kembali dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan jalan yang baik bersama sang ibu. Namun, lagi-lagi dia tersadar kalau perubahan tidak akan bisa dia lakukan. Yang ada dan yang harus dia lakukan hanyalah melanjutkan hidupnya dan tidak perlu menyesali perbuatannya di masa lalu. Dan juga dia seharusnya menyerahkan diri tepat di esok hari pada pihak kepolisian. Dan pada malam hari itu, Fadli pun tertidur dengan keadaan hati yang tidak karuan. Singkat cerita, keesokan harinya, seorang kerabat Wati datang ke kediaman Wati dengan maksud untuk bertemu dan membicarakan sesuatu. Namun sobat, sesampainya kerabat Wati ini ke rumah tersebut, kerabatnya ini sempat memanggil-manggil Wati, namun tidak ada yang keluar dari rumah. Merasa tidak seperti biasanya dan juga ada rasa cemas, kerabatnya itu mencoba untuk masuk ke dalam rumah Wati yang ternyata tidak terkunci. Saat orang tersebut masuk ke ruang tamu, dia masih sambil memanggil-manggil Wati dan sambil mencari keberadaan Wati. Karena di saat itu Wati tidak kunjung keluar, dia pun masuk ke dalam kamar Wati dan betapa terkejutnya kerabatnya tersebut melihat apa yang ada di hadapannya di saat itu. Yang dia lihat adalah Wati yang sudah dalam kondisi tidak lagi bernyawa dan bersimbah cairan merah. Rasa kagetnya itu membuat kerabatnya berteriak dan berkata kurang lebih seperti ini. "Ya Allah, ada apa ini? Apa yang terjadi? Ya Allah, tolong, tolong!" teriak kerabatnya itu. Beberapa menit kemudian datanglah Fadli dari belakang rumahnya dan mengatakan, "Hei, itu aku yang melakukan. Aku gak sadar sudah mengeksekusi ibuku. Aku merasa bersalah, tapi aku akan menyerahkan diri pada polisi," ucap Fadli sambil menangis. Lalu kerabatnya itu berkata, "Apa yang merasuki kamu? Kamu sampai tega melakukan ini kepada ibumu," ucap kerabatnya dengan nada gemetar dan tidak percaya dengan apa yang sedang dia saksikan. Dalam keadaan yang tidak karuan, kerabat Wati kemudian memanggil warga sekitar untuk membantunya mengevakuasi jasad dari Wati. Di saat itu ada beberapa warga yang sempat memanggil ambulans. Dan tidak hanya itu, Fadli yang benar-benar merasa bersalah juga kemudian menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Lada.
Pihak kepolisian yang menerima laporan itu selanjutnya mengamankan Fadly dan pergi ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Beberapa anggota kepolisian lain juga dimintai keterangan kepada Fadly terkait apa yang sudah dia lakukan ini. Di saat itu, Fadly hanya bisa mengatakan kalau dia merasakan sakit hati yang teramat besar kepada sang ibu karena ibunya ini telah sering mengatakan dia anak dajjal dan sering memarahi dia untuk hal-hal yang sepele. Lalu, dengan sangat lancar, Fadly ini menjelaskan kronologi aksi eksekusi yang akan dia lakukan kepada sang ibu. Dan dia mendapati keterangan dari Fadly dan pihak kepolisian yang juga memeriksa jasad Wati, dan setelah didapati hasilnya dan barulah mencocokkan keterangan dari Fadly. Dan benar, pelaku dari eksekusi Wati adalah Fadly alias Fadly Sukamto yang merupakan anak kandung dari si korban sendiri. Fadly yang akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian langsung diinterogasi dan atas kasus ini dinyatakan bersalah, yang akhirnya dia dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP atau pasal 44 ayat 3, jungto pasal 5 huruf A Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan Fadly di dalam kasus ini diancam dengan hukuman mati atau justru penjara seumur hidup, atau juga bisa penjara sementara namun harus dikurung selama 20 tahun. Itu dia sobat, kisah tentang Fadly yang mengakhiri nyawa ibunya hanya karena dia tidak terima sang ibu suka marah-marah dan mengganggu dia di saat dia kuliah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?